Tahun 1993, langit di atas Liverpool tampak mendung, seakan menyatu dengan hiruk-pikuk kehidupan di kota industri itu. Anfield, stadion kebanggaan Liverpool FC, perlahan mulai dipenuhi oleh ribuan supporter yang datang dengan semangat membara. Sepak bola bukan sekadar olahraga di kota ini, ia adalah jantung yang berdetak, sebuah identitas yang melekat pada setiap warga. Di antara para pendukung setia The Reds, ada seorang pria bernama Jerry Marsden, seorang musisi lokal yang baru saja merasakan manisnya kesuksesan bersama bandnya, Jerry and the Pacemakers. Ia tumbuh besar di kota ini, mencintai Liverpool dengan sepenuh hati dan tak pernah melewatkan pertandingan tim kebanggaannya. Sementara itu, di ruang lain dalam stadion, seorang pria dengan mantel panjang dan sorot mata, penuh determinasi berdiri mengamati tribun. Bill Shankly, manajer legendaris Liverpool, sedang mempersiapkan timnya menghadapi laga penting. Ia bukan sekadar pelatih, ia adalah seorang pemimpin, seorang revolusioner yang mengubah wajah Liverpool dari tim mediocre menjadi raksasa sepak bola Inggris. Bagi Shankly, klub ini bukan sekadar tempat bekerja, Liverpool adalah hidup dan matinya. Hari itu tampak seperti pertandingan biasa. Para supporter mulai memenuhi The Kop, tribun legendaris yang dikenal dengan suaranya yang menggema. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah lagu mulai terdengar perlahan, diiringi oleh suara ribuan orang yang bersenandung bersama. Lagu itu bukan chant sepak bola biasa, bukan pula yel-yel kemenangan yang sudah sering mereka nyanyikan. Lagu itu adalah You'll Never Walk Alone. Jika ada yang tahu pasti siapa yang memulainya. Mungkin seorang supporter yang baru saja mendengar lagu itu di radio, atau mungkin seorang pekerja pelabuhan yang menyanyikannya di pub malam sebelumnya. Tapi yang jelas, saat suara itu mulai bergema, seisi stadion ikut larut dalam harmoni yang menggetarkan hati. Jerry Marsden yang berada di tribun hanya bisa terpaku. Lagu yang selama ini ia nyanyikan bersama bandnya, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Ia tahu saat itu juga, ini bukan sekadar lagu, ini adalah simbol. Dari ruangannya, Bill Shankly juga mendengar nyanyian itu. Ia berdiri diam, membiarkan liriknya meresap ke dalam jiwanya. Tanpa sadar, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu, sesuatu yang istimewa baru saja lahir di Anfield. Supporter Liverpool mungkin datang ke stadion dengan berbagai masalah dalam hidup mereka, pekerjaan yang sulit, kehidupan yang keras, tetapi saat mereka bernyanyi bersama, mereka menjadi satu. Mereka tidak akan pernah berjalan sendirian. Minggu berikutnya, suasana di Liverpool masih dipenuhi euforia dari pertandingan terakhir. Namun, ada satu hal yang terus diperbincangkan di pub-pub, pabrik-pabrik, dan jalanan kota, lagu yang mereka nyanyikan di Anfield. Jerry Marsden masih belum bisa melupakan momen itu. Sebagai seorang musisi, ia terbiasa melihat penonton menikmati lagunya. Tetapi kali ini berbeda. You'll Never Walk Alone tidak lagi sekadar lagu yang ia nyanyikan di studio bersama bandnya. Lagu ini telah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih dalam. Di suatu pagi yang dingin, Jerry mendatangi studio rekaman di pusat kota Liverpool. Ia bergegas masuk dengan semangat yang membara. George Martin, produser legendaris yang juga menangani The Beatles, menatapnya dengan penasaran. "Ada apa, Jerry? Kau terlihat sangat bersemangat," tanya George sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku ingin merekam ulang You'll Never Walk Alone," kata Jerry mantap. George mengerutkan kening. "Lagu itu berasal dari musikal Broadway. Apakah kau yakin ini akan diterima?" Jerry mengangguk. "Aku yakin. Aku melihatnya sendiri, George. Ribuan orang menyanyikannya di Anfield, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang istimewa. Lagu ini lebih dari sekadar musik. Ini bisa menjadi suara bagi Liverpool." George menatap Jerry beberapa saat, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, ayo kita buat versi terbaiknya." Sementara itu, di Anfield, Bill Shankly juga masih memikirkan lagu tersebut. Seorang staf klub yang telah bekerja lama mendekatinya di lorong stadion. "Bos, aku belum pernah melihat The Kop bernyanyi seperti itu sebelumnya," katanya dengan nada kagum. Shankly menyilangkan tangannya, menatap ke arah lapangan kosong. "Ya, aku pun merasakannya. Lagu itu bukan sekadar lirik atau nada. Itu adalah semangat Liverpool. Namun, tidak semua orang langsung menerima perubahan ini dengan tangan terbuka. Beberapa orang di dewan klub merasa aneh dengan kehadiran lagu Broadway di stadion sepak bola.
Mereka masih terbiasa dengan nyanyian tradisional yang lebih agresif, lebih penuh semangat perlawanan. Sebuah lagu dari musikal Amerika, apakah ini cocok untuk klub sekeras Liverpool? Kata salah satu anggota dewan dalam pertemuan informal. Shankly hanya tersenyum kecil. Aku ingin melihat apakah para pemain juga merasakannya. Jika mereka merinding saat mendengarnya, maka kita tahu ini adalah bagian dari kita. Hari berikutnya, sebelum latihan dimulai, Shankly mengundang seluruh tim ke ruang ganti. Ia memasang rekaman dari radio kecil di sudut ruangan, dan suara lembut Gary Marsden mulai mengalun. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. Marsden para pemain Daum. Beberapa dari mereka saling bertukar pandangan, tetapi tidak ada yang berbicara. Liriknya terus mengalir, dan ketika lagu mencapai bagian klimaksnya, beberapa dari mereka terlihat mengangguk pelan. Shankly menatap mereka. Ini bukan hanya lagu, ini adalah pesan. Kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi, di dalam dan di luar lapangan. You'll never walk alone. Latif Shua, takdir telah ditentukan. Lagu ini tidak akan sekadar menjadi nyanyian di stadion, ia akan menjadi warisan.